Namaku Rita, seorang gadis desa yang nekat mengadu nasib ke Timur Tengah. Tujuan awalnya sederhana, membantu orang tua menyekolahkan adik-adik dan menyambung hidup. Tak pernah terbayangkan bahwa takdir akan membawa langkahku pada persimpangan paling rumit dalam hidup. Menikah siri dengan majikan sendiri. Ia bernama Tuan Faisal, pria berwibawa, kaya raya dan terpandang. Seorang duda berusia 40-an, dengan sorot mata tajam yang sulit ditebak. Apakah itu kasih sayang, kegaguman, atau kekuasaan? Aku bekerja di rumah Tuan Faisal sudah lebih dari 1 tahun. Tidak ada kekerasan, ia tidak seperti kisah kelam TKW lain. Justru ia sangat sopan, terlalu sopan. Hingga aku lupa bahwa aku hanyalah pekerja. Ia memberiku kamar pribadi, makan layak, bahkan membiarkan aku istirahat saat sakit. Dari cara ia menyebut namaku, bukan pembantu tapi Rita. Dengan lembut aku tahu ada sesuatu yang berbeda. Lalu datanglah satu malam yang mengubah segalanya. Tuan Faisal memanggilku ke ruang tamu, tak ada yang lain di rumah. Ia duduk bersila memegang setangkai mawar putih. Rita, aku tahu kamu gadis terhormat. Aku tak ingin menyentuhmu tanpa ikatan, tapi aku ingin kamu lebih dari sekedar pekerja. Jantungku berdetak tak beraturan. Maukah kamu menjadi istriku? Nikah siri? Hanya kita dan Allah yang tahu. Aku tidak akan menyakitimu, tapi aku ingin kamu menjadi milikku. Aku bingung, air mata menetes tanpa aku tahu alasannya, bahagia, bingung, ataupun takut. Aku tak menjawab malam itu, tapi 2 hari kemudian aku setuju. Kenapa? Bukan karena aku tergiur harta, tapi karena aku sudah lelah dianggap tidak layak dicintai, hanya karena aku pembantu. Malam pertama kami datang tanpa pesta, hanya akad sederhana. Ia membacakan ijab kabul dengan suara bergetar, lalu kami saling menatap. Kini sudah menjadi suami istri. Tapi malam itu ada yang berubah dari sorot matanya. Di kamar luas yang sebelumnya hanya aku bersihkan setiap pagi, kini aku duduk di atas ranjangnya sebagai istri. Ia duduk di sisi tempat tidur, wajahnya tenang tapi suaranya berat. Rita, malam ini aku menagih janji. Malam ini kamu milikku. Aku terdiam, badanku gemetar, bukan karena takut pada Tuan Faisal, tapi karena aku belum siap. Karena aku sadar hubungan ini terlalu cepat, terlalu penuh luka dan bingung. Tuan, maafkan aku. Aku belum bisa. Aku tidak menolakmu, tapi aku belum siap. Bukan karena tubuhku, tapi karena jiwaku belum bisa merasa aman sepenuhnya. Ia terdiam lama, aku menunggu dengan nafas tercekat. Tapi yang mengejutkanku, ia tak marah. Ia berdiri mengambil selimut dan menyelimuti tubuhku dengan lembut. Baik Rita, aku akan menunggu karena aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena aku ingin kamu bersamaku. Dengan penuh rela, bukan karena kamu takut menolak. Air mataku jatuh malam itu, kami tidur di ranjang yang sama tanpa bersentuhan. Dan anehnya aku merasa lebih dicintai dari siapapun di dunia ini. Hari-hari berikutnya berjalan pelan tapi dalam. Ia mengajakku mengenal Islam lebih jauh, membacakan Al-Quran setelah maghrib, menyentuh tanganku bukan dengan nafsu, tapi dengan kasih yang membuat hatiku runtuh. Saat aku benar-benar siap, saat jiwaku sembuh dan bukan lagi perempuan yang penuh ketakutan, aku menyerahkan diriku bukan sebagai TKW, bukan sebagai istri siri, tapi sebagai wanita yang mencintainya dengan ridha dan keberanian. Waktu berjalan cepat, tapi luka, cinta, dan pengorbanan berjalan pelan. Aku yang dulunya hanya seorang TKW kemudian menjadi istri dalam diam, kini pelan-pelan harus berdiri di antara dua dunia. Dunia masa lalu yang penuh kerendahan dan dunia saat ini yang menuntut aku bangkit dan memimpin. Dan siapa sangka perempuan desa yang dulu disindir jadi pembantu, kini duduk di kursi paling megah di ruang tamu sebagai keluarga terhormat, sebagai nyonya rumah. Hari itu datang seperti badai. Ibu kandung Tuan Faisal, wanita tua terpandang, datang ke rumah tanpa kabar. Ia mengenakan abaya hitam berhias emas, duduk di ruang tamu sambil memandang sekeliling rumah lalu menatapku tajam. Mana pelayan rumahmu, Faisal? Kenapa kamu duduk bersama dia? Faisal menatap ibunya lalu menatapku. Dan akhirnya untuk pertama kali dalam hidup kami ia berkata lantang, "Dia bukan pelayan ibu, dia istriku. Halal, kami sudah menikah." Ruangan hening, hanya terdengar detak jam dinding. Wajah Ibu Faisal berubah pucat.
Para sepupu dan adik iparnya saling memandang. Lalu suara nyaring itu keluar dari mulutnya. "Siri, dan kau sembunyikan dari kami selama ini? Dia siapa? Dari mana? Seorang pekerja rendahan dari Asia." Hatiku seperti diremuk, tapi aku hanya menunduk. Tidak marah, tidak menjawab. Karena aku tahu harga diriku tak perlu dibela dengan teriakan. Aku menatap Faisal, ia meramas tanganku di hadapan mereka. Dia mungkin tidak punya gelar, tapi dia wanita yang membuat hidupku kembali setelah aku hancur. Hari-hari setelah pengakuan itu adalah hari-hari terberat. Saudara-saudara Faisal berhenti berkunjung, telepon ibunya datang hampir setiap malam. Penuh ancaman, air mata, dan kalimat menyakitkan. "Kamu mempermalukan darah kami. Dia pasti hanya mengincar hartamu. Apa kamu tak takut dikutuk keluarga?" Tapi Faisal tak mundur. Ia memperkenalkanku kepada sahabat-sahabatnya, kepada kolega bisnisnya. Ia menggandeng tanganku saat undangan pesta, dan saat orang bertanya, ia menjawab, "Ini istriku dan aku bangga padanya." Awalnya aku kaku, gugup, tapi lambat laun para istri sahabat Faisal mulai datang ke rumah, bertanya resep masakan padaku, meminta tips mengelola rumah. Aku yang dulu hanya mengepel lantai kini memberi arahan kepada pelayan-pelayan rumah tangga yang baru. Dulu aku berdiri di dapur, sekarang aku duduk di ruang makan menjadi tuan rumah untuk tamu-tamu bangsawan. Beberapa bulan kemudian Ibu Faisal datang lagi, tapi kali ini tidak sendiri. Ia membawa dua wanita muda calon istri untuk anaknya, perempuan keturunan bangsawan berlatar belakang pendidikan tinggi. Ia menatapku dingin dan berkata, "Kamu bisa mundur dengan hormat, aku bawa pengganti yang lebih pantas." Hatiku panas tapi aku tidak bicara, justru Faisal yang maju. "Ibu, dengarkan aku baik-baik. Kalau aku harus memilih antara wanita yang membantuku bangkit dan wanita yang hanya datang saat semuanya sudah mapan, aku pilih dia. Rita, dan dia akan tetap di rumah ini sebagai istriku, sebagai nyonya rumah ini." Ibu mertuaku terdiam lama, lalu berdiri perlahan dan berkata, "Kalau begitu aku ingin dia berdiri yang menyuguhi teh. Kalau dia benar-benar istrimu, biar aku lihat bagaimana perempuan desa melayani tamunya." Aku masuk ke dapur dengan tangan gemetar, aku menyiapkan teh, tapi ada yang berbeda. Kali ini aku menyuguhkannya bukan sebagai pelayan, tapi sebagai istri, sebagai tuan rumah. Dengan kepala tegak, dengan hati tenang. Ia mengambil cangkir dari tanganku, menyeruput lalu memandangku lama. Rasanya seperti buatan ibu saya dulu. Matanya berkaca, ia tak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu malam itu untuk pertama kalinya aku diterima. Siapa sangka aku gadis desa yang dulu tidur di lantai tanpa kasur, kini tidur di ranjang belutru dengan cinta yang nyata. Aku yang dulu dikatai pembantu, kini menyambut para bangsawan sebagai nyonya rumah. Aku yang dulu hanya diminta diam, kini berbicara dan didengar. Pernikahan kami mungkin dimulai dalam diam, tapi cinta kami kini menggema sampai ke seluruh penjuru rumah. Dan aku belajar, tak perlu teriak untuk dihormati. Kadang cukup menjadi dirimu sendiri, bertahan dalam hujan dan biarkan Tuhan yang memutarbalikkan semuanya. Beberapa tahun setelah aku resmi menjadi istri Tuan Faisal, hidup kami perlahan menjadi tenang. Keluarga mulai menerima, masyarakat mulai menghormati, dan luka masa lalu perlahan mulai sembuh. Rumah kami tak lagi sunyi karena cinta tumbuh dari dua jiwa yang saling memeluk luka. Namun seperti biasa, masa lalu tidak benar-benar pergi, ia hanya menunggu waktu untuk mengetuk pintu. Dan hari itu masa lalu datang dalam wujud wanita yang pernah membuat hati suamiku hancur. Hari itu pintu rumah diketuk menjelang maghrib. Seorang pelayan datang tergopoh-gopoh ke ruang tamu dan berkata dengan suara pelan, "Sayyidah Rita, ada tamu wanita." Ia bilang dia istri pertama Tuan Faisal. Hatiku seketika dingin, nama itu sudah lama tak disebut. Perempuan yang dulu meninggalkan Faisal dan putranya begitu saja, pergi ke luar negeri dengan pria lain, membiarkan rumah ini kosong dan hati suamiku patah. Faisal yang sedang membaca di ruang kerja tiba-tiba terdiam saat aku memberitahu. Tangannya menggepal tapi matanya tetap tenang.
Biarkan dia masuk, tapi aku tak akan lama bersamanya. Wanita itu masuk mengenakan abaya mewah dan parfum mahal. Langkahnya mantap, wajahnya cantik seperti dulu. Tapi di balik senyumannya aku bisa membaca sesuatu. Kebutuhan, kepentingan, bukan cinta. Ia duduk di ruang tamu memandang sekeliling rumah yang dulu pernah ia tinggalkan dengan angkuh. Ia melihatku lama dari atas ke bawah tapi tak berkata apa-apa. Faisal masuk, berdiri di hadapannya, tidak duduk. Suasana kaku, kenapa kamu datang? Tanya Faisal dingin. Wanita itu tersenyum samar, mencoba bersikap ramah lalu berkata, aku dengar kau sukses sekarang. Rumah ini makin megah. Bisnismu berkembang pesat dan aku juga butuh tempat tinggal sementara. Aku terlilit banyak masalah. Faisal tidak menjawab, ia hanya menatapku seolah ingin aku tahu bahwa aku satu-satunya yang ia lihat sekarang. Kamu tinggalkan aku saat aku jatuh, saat aku butuhmu. Sekarang kamu datang hanya karena aku berhasil. Aku bukan lelaki yang sama seperti dulu dan kamu bukan bagian dari hidupku lagi. Wanita itu terdiam, terluka, tapi ia mencoba memohon. Demi anak kita, Faisal, setidaknya izinkan aku tinggal sementara. Anak kita tidak pernah kamu kunjungi, jawab Faisal tajam. Rita yang membesarkannya, bukan kamu. Aku berdiri di balik tirai mendengar semua. Tak satu pun kata keluar dari mulutku. Aku tidak ingin merendah, tapi juga tidak bisa ingin menang dengan kesombongan. Hati kecilku berkata, beginilah balasan orang yang hanya datang saat dunia memihakmu, tapi menghilang saat kau rapuh dan terjatuh. Akhirnya Faisal mengakhiri percakapan itu. Maaf, aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak ingin kamu tinggal di hidupku lagi. Rita adalah istriku sekarang, dia rumahku, kamu hanya masa lalu. Wanita itu berdiri, matanya berkaca, tapi bukan karena cinta yang hilang, karena kenyataan bahwa seseorang yang pernah ia abaikan kini tak lagi membutuhkannya. Malamnya setelah wanita itu pergi, Faisal memelukku erat. Terima kasih, karena kau tidak menyindir, tidak menyombong, kau menang tanpa harus berkata-kata. Aku tersenyum karena aku tahu aku tak perlu membuktikan apa-apa. Tuhan telah melakukannya untukku. Dulu aku bukan siapa-siapa, kini aku adalah sandaran suami yang dulu pernah disakiti. Aku adalah ibu dari anak yang dulu ditinggalkan. Aku adalah rumah, bukan bangunan tapi tempat pulang yang sejati. Kadang hidup memberi kita pelajaran paling keras melalui mereka yang paling dekat. Kadang orang yang dulu meninggalkan kita dalam gelap kembali hanya saat kita sudah bersinar. Tapi tidak semua yang kembali pantas diterima dan tidak semua yang pergi pantas diminta kembali. Karena cinta sejati bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang tetap tinggal saat kita paling hancur. Dan aku tetap tinggal, dan kini aku berdiri di tempat yang dulu bahkan tak berani aku impikan. Sebagai istri, sahabat, ibu, dan tuan rumah. Yang dulu dihina, kini menjadi harga yang tak bisa dibeli siapapun, termasuk masa lalu.